Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhdi dengan NIM D0223320 dari kelas C. Jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan apa yang ada di materi pertemuan 13, 14 dan juga 15. Jadi langsung saja saya mulai dari pertemuan 13 terlebih dahulu. Jadi di pertemuan 13 ini berisi tentang operator perbandingan. Jadi operator perbandingan yang ada di pertemuan 13 ini ada EQ, NE, GT, GTE, LT, LTE, IN dan NIN. Jadi kita langsung saja coba yang pertama, yaitu EQ terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan database yang tugas kemarin, yaitu tunggu bunga, terus collectionnya bunga, dan di sini terdapat 5 dokumen. Jadi langsung saja. Pertama itu kita akan mencoba operator EQ atau equals atau sama dengan. Jadi misalkan saya ingin menampilkan bunga yang asalnya itu dari Malang. Jadi langsung saja kita db titik bunga define, terus kurang awal, baru misalkan apa yang ingin kita cari, misalkan asal, terus buka awal lagi, terus EQ, operator EQ, dan asalnya dari mana, misalkan dari Malang. Oke, langsung saja kita enter. Nah, oke, lanjut ke kedua, NE atau not equals atau tidak sama dengan. Jadi not equals ini itu operator yang menampilkan data yang bukan datanya. Misalkan saya akan menampilkan data yang asalnya itu bukan dari Malang. Jadi kita bisa menggunakan operator NE, ya, operator NE. Maka akan tampil semua bunga yang asalnya itu bukan dari Malang. Oke, lanjut ke operator selanjutnya, itu GT atau greater than atau lebih besar dari. Misalkan saya ingin mencari bunga dengan harga di atas 20.000. Jadi kita langsung saja tekan harga, terus GT, terus atas dari 20.000. Oke, jadi maka akan tampil bunga-bunga apa saja yang harganya itu di atas dari 20.000. Oke, lanjut ke operasi selanjutnya, itu GTE atau greater than or equals atau lebih besar sama dengan. Misalkan saya akan menampilkan bunga yang harganya lebih besar sama dengan 20. Nah, maka akan tampil bunga-bunga apa saja yang lebih besar atau sama dengan 20. Lanjut di operasi selanjutnya, yaitu GT, OLT dan LT. Oke, kita lanjut di operasi selanjutnya, itu LT atau less than atau lebih kecil dari.
Misalkan saya ingin menampilkan bila bunga yang lebih besar lebih kecil dari 15.000, harganya kurang dari 15.000, maka akan tampil bunga yang harganya itu kurang dari 15.000. Nah, terus selanjutnya itu LTE atau lebih kecil sama dengan. Jadi misalkan saya mau menampilkan bunga yang harganya itu lebih kecil sama dengan 15. Nah, kita bisa menggunakan LTE dan akan muncul atau akan tampil bunga yang harganya itu lebih kecil atau sama dengan 5. Baik, lanjut ke operator selanjutnya itu IN. IN ini maksudnya itu kayak ada di dalam daftar. Misalkan saya ingin menampilkan bunga yang berasal dari Bandung dan Malang, maka kita bisa menggunakan operator IN. Jadi IN terus klik 2 terus ketikkan Bandung terus Malang, maka yang akan tampil itu bunga yang bunga yang asalnya itu dari Bandung dan Malang. Oke, lanjut ke operator selanjutnya itu NIN. Nah, kalau NIN itu maksudnya itu tidak ada di dalam daftar, jadi yang akan tampil adalah yang bukan Bandung dan Malang. Oke, jadi saya akan lanjut di pertemuan 14. Jadi di pertemuan 14 ini kita akan mempraktikkan operator logika dan booled. Jadi di sini itu kita akan menggunakan operasi AND, terus OR, AND OR, dan NOT, dan juga booled. Booled. Oke, baik, saya akan mencoba pertama yaitu operator AND. Jadi operator AND ini itu operator yang akan menampilkan jika keduanya bernilai true. Misalkan saya akan menampilkan bunga yang asalnya itu dari Malang dan harganya itu lebih dari 20.000. Jadi yang akan muncul itu adalah bunga yang berasal dari Malang dan juga harganya itu lebih dari 20.000. Jadi langsung saja db.22 terus kita pakai di sini operator N, terus titik 2 baru kita pakai siku karena kita menggunakan dua operator dua atribut. Jadi kita langsung pakai kurung awal, terus tadi asalnya itu dari Malang dan tutup. Oke, koma, dan harganya itu lebih besar dari 20.000. Karena lebih besar kita tadi menggunakan GT. Oke, terus kita tutup kurung sikunya.
kurung sikunya, kurung kurawal, dan dalam kurung. Oke. Maka yang akan tampil itu adalah bunga yang asalnya dari Malang dan lebih dari 20.000. Oke, lanjut ke operator selanjutnya, itu operator OR. Nah, operator OR ini itu operator yang akan menampilkan salah satunya. Misalkan saya ingin menampilkan bunga yang asalnya itu dari Malang atau harganya itu lebih dari 20.000, maka yang akan tampil itu ya semua bunga yang asalnya itu dari Malang dan yang harganya itu lebih dari 20.000. Langsung saja kita coba ganti N di sini jadi OR, terus enter. Nah, maka akan muncul bunga yang asalnya dari Malang dan harganya itu lebih dari 20.000. Oke, lanjut di operator selanjutnya itu NOR. Nah, kalau NOR ini not OR atau bukan salah satunya. Jadi yang akan muncul itu, misalkan saya ingin menampilkan bunga yang bukan Malang sama yang bukan harganya lebih dari 20.000, maka yang akan muncul itu ya bunga yang bukan berasal dari Malang dan harganya itu ada di bawah 20.000. Nah, jadi yang akan muncul itu bunga yang bukan dari Malang dan harganya itu tidak lebih dari 20.000. Baik, lanjut ke operasi selanjutnya itu not atau negasi. Jadi not atau negasi itu operator yang kebalikan. Jadi misalkan saya akan menampilkan bunga yang harganya itu lebih besar dari 20.000. Jadi yang akan tampil itu malah yang lebih kecil dari 20.000. Jadi langsung saja db titik file, terus setelah not kita pakai get terus 20. Nah, jadi yang akan tampil itu bunga-bunga yang tidak lebih dari 20.000. Baik, lanjut ke operasi selanjutnya yaitu bull rate. Di bull rate ini itu operator yang dapat melakukan operasi seperti create, update, dan delete secara bersamaan. Kan tanpa bull rate itu cuman bisa, misalkan kita ingin menambahkan data ke dalam collection kita atau dokumen, maka kita harus menambahkannya satu-satu. Nah, kalau dengan bull rate itu kita bisa melakukan operasi kayak menambah, mengupdate, sama atau mendelete secara bersamaan. Jadi langsung saja, misalkan saya ingin menambahkan bunga baru, terus saya ingin mengupdate bunga juga dan ingin menghapus salah satu dari bunga tersebut. Nah, kita dapat menggunakan operator bull rate. db titik bull rate, terus kita
sebentar saja supaya tidak terlalu panjang ke samping. Terus misalkan kita ingin menambahkan bunga baru, kita insert one, terus dokumen, kan namanya itu kaktus mini. Terus jenisnya itu kaktus. Terus harganya itu misalkan 8.000. Terus stoknya itu ada 10 dan asalnya itu dari Surabaya. Oke, jadi kita sudah operasi insert. Kita bisa lanjut ke operasi selanjutnya, itu kita juga bisa mengupdate. Misalkan saya ingin mengupdate melati putih ini dengan harganya itu jadi 12.000. Nah, kita bisa langsung update one. Terus kita filter, bukan namanya itu melati putih. Terus kita update terus kita set. Jadi harganya itu 12.000. Terus kita juga akan menghapus salah satu bunga. Misalkan saya ingin menghapus bunga tulip kuning, maka kita bisa langsung delete one, terus kita filter. Namanya itu tulip kuning. Oke, langsung kita tutup. Is not a fungus. Oh, astaga, sorry. Salah, harusnya huruf besar W-nya coy. Maaf. Symbol right. Nah, maaf tadi ada kesalahan, harusnya yang di sini itu harusnya huruf besar bukan huruf kecil. Maka jika kita menampilkan datanya,
maka kita telah menambahkan satu data baru. Terus kita update tadi melati putih harganya jadi 12.000 dan menghapus tulip kuning. Jadi tulip kuning itu sudah tidak ada di dalam collection kita. Baik, jadi lanjut di pertemuan 15. Nah, di pertemuan 15 itu saya akan mempraktikkan aggregation dan skema validation. Di aggregation itu pengelompokan data yang didasarkan pada suatu proses yang dilakukan oleh dokumen. Jadi misalkan saya akan muncul ini, tapi berdasarkan dengan contoh kasus saya. Jadi di sini itu saya sudah menambahkan 20 dokumen. Jadi di sini saya akan berdasarkan contoh kasus saya. Jadi yang saya akan tampilkan itu pertama, berapa stok total tiap jenis bunga, terus berapa harga tertinggi dari tiap jenis bunga, terus berapa harga terendah dari tiap jenis bunga, dan berapa harga rata-rata dari tiap jenis bunga. Jadi di sini tuh akan mencoba yang pertama itu berapa stok total dari tiap jenis bunganya. Kita bisa langsung aja db titik bunga titik agregate, terus kurung siku terus kurung awal, terus kita grup terus ini itu berdasarkan jenisnya, dan terus total stok, sum, stok kurang perawal siku dan jadi di sini saya menggunakan grup untuk mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Terus saya menghitung total stoknya dengan sum. Jadi yang akan muncul itu total bunga berdasarkan dengan jenisnya. Jadi di sini itu ada anggrek totalnya itu 35, terus Kamboja 36, teratai ada 10, dan seterusnya. Lanjut di berapa harga tertinggi tiap jenis bunga. Jadi kita bisa nanti di sini itu sum jadi max, dan di sini tuh total stok kita ganti jadi harga tertinggi.
Jadi yang akan tampil itu berapa harga tertinggi sorry, di sini tuh bukan stok tapi harga. Nah, jadi yang akan tampil itu berapa harga tertinggi dari setiap jenis bunganya. Misalkan kalau jenisnya itu kaktus, harga tertingginya itu 8.000. Kalau lili itu harga tertingginya itu 40.000 dan seterusnya. Oke, lanjut di berapa harga terendah dari dari jenis bunganya. Nah, di sini itu kita dari mesin kita gunakan operator min, terus kita ganti misalkan di sini harga terendah. Oke. Nah, jadi yang akan tampil itu berapa harga terendah dari setiap jenis bunganya. Nah, jadi misalkan kalau anggrek di sini kan harga tertingginya itu 50.000. Nah, di sini itu anggrek harga terendahnya itu 45.000. Nah, lanjut di harga rata-ratanya. Nah, kalau harga rata-rata itu kita menggunakan AVG. Jadi minnya di sini itu kita ganti jadi AVG. Terus di sini kita ganti jadi rata-rata harga. Rata-rata harga. Enter. Oke, lanjut saya akan menampilkan rata-rata harga. Jadi ternyata di sini saya salah. Kita nggak boleh pakai kurang di sini. Harusnya itu underscore. Nah, jadi yang akan tampil di sini itu rata-rata harga dari setiap jenis bunganya. Juga dengan spasi. Nah, jadi rata-rata harga setiap bunganya itu misal seperti ini. Misalkan kaktus itu rata-ratanya itu 8.000, matahari 25.000, desi 18.000 dan seterusnya. Baik, jadi saya akan lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu skema validation. Jadi di skema validation ini kita bisa memberikan aturan pada data atau dokumen yang kita buat. Misalkan di sini kan di datanya ini namanya kan di sini itu string kan, terus harganya itu number atau integer. Nah, sebenarnya jika kita menambahkan data yang misalkan filenya itu harga, tapi kita menambahkan di sini string, itu sebenarnya bisa. Cuman dengan skema validation itu kita bisa memberikan aturan pada data yang kita masukkan. Di misalkan di nama ini harus string, terus harganya itu harus number gitu. Jadi misalkan di sini saya akan memberikan contoh misalkan semua dokumennya itu harus berisi 5 file ini: nama, jenis, harga, stok, dan juga asal. Nah, terus untuk file harga dan stoknya ini harus integer atau number, dan terus harga dan stok ini nilainya itu tidak boleh negatif. Jadi minimal harganya nilainya itu harus 0. Terus nama, jenis, dan asal ini harus bertipe string. Jadi langsung saja kita buat titik create collection. Kita buat ulang collectionnya. Misalkan collection itu
2, terus kita kasih awal sebentar, terus kita kasih validator validator. Oke, terus kita kasih JSON skema schema terus kita enter, terus kasih bison type. Type-nya itu kita kasih objek, terus koma karena tadi itu kita menentukan bahwa setiap field kayak nama, jenis, harga, stok, dan asal ini harus ada ketika kita mengisi data atau dokumennya. Jadi kita pakai required, terus kita kasih siku kan tadi itu nama, terus jenis, terus harga, terus stok, asal. Nah, terus kita juga tentukan properti atau atributnya itu ketentuannya seperti apa. Misalkan properties, misalkan nama ini kita tentukan harus tipe datanya itu harus string. Nah, kita bisa menggunakan JSON type titik 2 titik terus string, terus kita kasih koma. Terus untuk jenis kita samakan, misalkan tipe datanya juga itu string. Terus untuk harga tipe datanya itu number, tipe datanya itu number, dan karena kita tentukan tadi bahwa harga ini tidak boleh negatif, maka kita kasih minimum di sini, minimum yaitu 0. Terus stoknya itu sama, tipe datanya number dan tidak boleh negatif. Terus untuk asal itu kita kasih jenisnya itu string. Asal. Terus kita kasih 1, 2, 3, terus fungsiku enter. Di seperti ini kita enter. Oke, jadi misalkan kita menambahkan data yang salah terlebih dahulu, bukan 2, terus kita tambahkan dan insert
misalkan namanya itu kan bunganya itu bunga palsu. Oke. Terus jenisnya itu plastik. Terus harganya itu misalkan harganya di sini itu kita apa namanya, kita tidak bukan number. Kita tanya kan tadi itu harus number. Di sini misalkan kita harganya itu bukan number, misalkan 20.000. Terus stoknya sekarang kita kasih minus, misalkan minus 10. Terus asalnya itu kita nomorkan, misalnya 1 2 3 4 5. Terus ketika kita enter, maka akan terjadi error di sini. Ketika kita find, kita tampilkan datanya, bunga 2.find, maka collection bunga 2 nya ini itu masih kosong. Bagaimana jika kita memasukkan data yang benar? Tekan bunga palsu, terus plastik. Harganya di sini itu kita kasih angka. Terus stoknya itu 20 dan asalnya itu dari daur ulang. Oke, kita enter, terus kita find. Maka berhasil masuk ke dalam collection kita. Jadi dengan skema validation ini itu kita bisa memastikan bahwa data yang ada di database itu tertata dengan rapi, konsisten, dan aman dari kesalahan input. Mungkin cukup sekian pembawaan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.